Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Imam Al-Mahdi mencari atau merekrut pengikut. Syarat wajib beriman dengan sifat wenangnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mutlak hanya untuknya. Wajib beriman bahwa Zat yang dinamai Allah Subhanahu wa ta'ala wajib berbeda dengan makhluknya. Tidak atau jangan beranggapan Nur Muhammad sama dengan Tuhan atau menuhankan ruhnya sendiri yang seolah-olah seperti tauhidnya Fir'aun. Bedanya hanya berikrar dan tidak berikrar saja. Bukti ini terdapat bila berjamaah sholat. Imam baca Sami Allahu liman hamidah. Hanya imam yang boleh membacanya. Karena kata Sami Allah mereka pahami dengan bahasa Jawa. Kalau di bahasa Indonesia kan sama dengan Allah atau Sami artinya sama, dan bukti itu ada di YouTube. Imam Al-Mahdi tidak membutuhkan orang-orang yang menyekutukan Tuhan dengan makhluknya atau yang beranggapan Tuhan mempunyai anggota badan seperti makhluk. Karena sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala memang atau wajib berbeda dengan semua makhluknya. Juga Tuhan tidak butuh makhluk, ruang, waktu, tempat. Karena zatnya Tuhan maha besar, maha tinggi, maha luas, maha menyempitkan semua makhluknya. Kalau Tuhan kalian masih membutuhkan tempat, berarti Tuhan kalian lebih kecil dari tempat itu dan adanya lebih duluan tempatnya. Dan jangan ikutan menyebut Allah maha besar, karena itu menyelisihi dengan pendapatmu sendiri. Biasanya ini terjadi karena kalian ingkari seruan ayat-ayat. Jangan samakan, jangan sekutukan Tuhan dengan makhluknya. Yang mengingkari ayat jangan sok merasa menjadi bagian Islam. Karena yang tidak percaya dengan ayat disebut kafir. Di dalam cerita Imam Al-Mahdi hanya akan bersenjatakan pedang, karena semua senjata api akan meleleh dengan adanya panas yang melebihi. Yang jadi pertanyaan, apa pedang tidak ikut meleleh? Cerita akhir zaman hanya sebatas kiasan saja. Kalau kalian yakini apa adanya itu berbahaya, seperti Dajjal bermata sebelah sedangkan Tuhan tidak bermata sebelah. Kalau kalian imani Tuhan seperti Dajjal dan pembedanya sebatas mata saja, bersiap-siaplah kelak di akhirat merasakan panasnya api neraka. Semua senjata akan meleleh dan Imam Al-Mahdi bersenjatakan pedang. Mungkin bisa jadi seperti kalian membuat status jari jemarimu, pisaumu, kendaraan yang berkuda, kendaraannya hanya kuda, atau bisa jadi perjuangan di tempat dan menuju ke sana. Jari jemarimu, mulutmu, harimaumu menuju ke sana dan membawa pesan bahwa merah itu simbol Islam. Syariat
Islam yang diamalkan di jasmani, putih itu simbol dari jiwa yang tepat. Iman ditempatkan pada wilayahnya jiwa, karena yang dapat dijangkau akal pikiran hati hanya sebatas makhluk saja. Hijau itu simbol dari kehidupan. Manusia hidup karena adanya ruh. Awal kehidupan sampai kematian hanya agar manusia menepati janji saat ruh tertiupkan ke jasad bayi untuk bekal menghadap setelah ruh dipanggil untuk kembali. Setiap diri ada janji yang disebut Islam. Apabila yang kalian imani sama dengan yang kalian saksikan saat berjanji. Semua nabi diutus hanya memberi pencerahan agar umat bisa menepati janjinya masing-masing. Atau setiap bayi yang dilahirkan membawa Islam. Jagalah si bayi, anak cucu Adam, agar tetap Islam, bukan hanya mengikuti syariat Islam. Akan tetapi ilmu keimanan menjadi pengikutnya Dajjal, atau bertauhid bermata sebelah, hanya iman satu ayat. Hanya iman satu sisi ayat yang menunjukkan keberadaannya Tuhan di atas saja, atau Tuhan dekat saja, atau salah satunya kalian ingkarinya. Yang demikian tidak layak disebut Islam. Yang tidak percaya dengan ayat disebut kafir. Wassalam.